Loh, kok gelas? Iya nih, belum ada yang datang ya. Ayo kita duduk dulu. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, kita berdoa dulu ya. Iya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kita menulis ya, melanjutkan yang kemarin. Ya, siapkan semuanya bukunya yuk. Ya, nulis ya. Loh, kalian pengen hal yang menarik dalam belajar? Iya. Oke, kalau gitu dengar penjelasan dari Ustazah ya. Kali ini Ustazah akan mengajak kalian bermain sambil gembira. Emangnya kita mau belajar apa, Ustazah? Oke. Tunggu dulu. Ustazah Nita. Ya, Ustazah. Tolong stepnya. Ya. Oke. Nah, Ustazah Nita akan membagikan kalian sesuatu loh. Apa itu? Nah. Akan dibagikan teman-temannya ya. Keren kan? Keren. Wow. Oke. Ustazah akan menjelaskan ya. Ini apa sih, Us? Kami sadari semuanya ya. Akan penjelasan saja ya. Oke. Yang pertama kalian tekan tombol power sebelah kiri. Ya. Sudah? Sudah nyala? Kemudian kalian cari aplikasi yang bernama Sekolah Eijkman. Klik ya, Sekolah Eijkman. Dipilih namanya masing-masing ya. Di situ ada passwordnya mobil dan oke. Nah, di sini ada 3 pelajaran, yaitu ada bahasa Indonesia, matematika, bahasa
kalian boleh pilih salah satu yang kalian suka. Kalian mulai belajar. Bahasa Indonesia. Kalau kamu pilih apa, Mbak? Bahasa Indonesia. Nah, di matematika ada jumlahnya juga. Nah, lalu selain kalian dapat tes dari M5, kalian juga dapat pelajaran tuh. Apa itu? Oke, kita bagikan tasnya satu-satu ya. Oke. Sekarang Ustazah bikin kalian stand up, please. Thank you to everyone. Ceria ku
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang terhormat Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Pusat Muhammadiyah, yang kami hormati Lembaga Zakat, Infak, dan Sodaqoh Muhammadiyah Pusat, Tim Edutapmu Koordinator Wilayah Jawa Timur, Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik, Majelis Dikdasmen Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Gresik, Lembaga Zakat, Infak, dan Sodaqoh Muhammadiyah Daerah, Majelis Dikdasmen Pimpinan Ranting Muhammadiyah Pongangan Indah, Kepala SD Muhammadiyah Manyar Gresik, Ikatan Wali Murid SD Muhammadiyah Manyar Gresik, Ustadz Ustadzah, penanggung jawab program, fasilitator, guru kelas 1 dan guru kelas 2, serta perwakilan siswa SD Muhammadiyah Manyar Gresik yang berbahagia. Sebelumnya kami ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada seluruh tamu undangan yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam acara peluncuran program Edutapmu SD Muhammadiyah Manyar Gresik. Hadirin sekalian, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat mengikuti acara peluncuran program Edutapmu SD Muhammadiyah Manyar Gresik dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan petunjuknya bagi kita semua. Hadirin yang berbahagia, kami selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Sebagai acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua Gema Wahyu Ilahi, acara yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars SD Muhammadiyah Manyar. Acara yang keempat sambutan-sambutan. Acara yang kelima peluncuran program Edutapmu SD Muhammadiyah Manyar Gresik. Acara yang keenam pemutaran video Edutapmu SD Muhammadiyah Manyar Gresik. Acara yang ketujuh selanyang pandang program Edutapmu. Dan sebagai acara yang terakhir yaitu penutup. Baiklah, sebelum kita mulai acara pada pagi hari ini, marilah kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin sekalian, Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk dan juga penjelas. Maka dari itu, Bapak, Ibu, hadirin dan undangan yang berbahagia selanjutnya, marilah kita simak dan resapi lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustazah Khairiyah. Kepada Ustazah Khairiyah, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walahu man fis samawati wal ardh wa man 'indahu la yastakbiruna 'an 'ibadatihi wa la
يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق وهم معرضون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga dengan bacaan ayat suci Al-Quran tadi dapat menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Robbal 'Alamin. Selanjutnya, acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars SD Muhammadiyah Manyar. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin disilahkan duduk kembali. Acara selanjutnya yakni sambutan-sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Kepala SD Muhammadiyah Manyar Gresik. Kepada yang kami hormati, Ustazah Ria Puspitasari, Magister Pendidikan, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Majelis Dikdasmen Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Bapak Abdullah Mukti, SPDI MPD yang mengikuti live dari Jogja saat ini. Yang kami hormati Wakil Ketua Bidang Program Lazismu Pusat, Ibu Muharawati Nurmalinda, MPA, yang juga mungkin saat ini mengikuti live. Kemudian Korwil Jawa Timur Program Edutapmu, Bapak Bagus Mustaqim, SAG MSI, yang juga saat ini mengikuti live dari Ngawi mungkin ya. Kepala Seksi Kurikulum SD Dinas Pendidikan Bapak Solih SPD MPDI mungkin yang saat ini masih dalam perjalanan. Kepala Bidang Teknologi Informatika Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Gresik Bapak Sony Caturyanto SPD yang saat ini sudah hadir di aula bersama-sama dengan kita semua. Terima kasih Pak Sony. Majelis Dikdasmen Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Gresik Ibu Nurul Wafiyah MPD, Lazismu Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Gresik, Bapak Miftahul Huda, Ketua Majelis Dikdasmen Pimpinan Ranting Muhammadiyah Perumahan Pongangan Indah, Bapak Insinyur Hon Jailani, pengawas SDMI di Kecamatan Manyar, Bapak Supriyadi SPD, Ketua Ikwam SD Muhammadiyah Manyar, Ibu Yani Kurniawan bersama timnya, dan anak-anakku semuanya SD Muhammadiyah Manyar, siswa kelas 1 dan kelas 2 yang saat ini ada perwakilan hadir di aula yang Ustadzah banggakan, serta Ustadz-Ustadzah SD Muhammadiyah Manyar yang luar biasa. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam acara launching program Edutapmu SD Muhammadiyah Manyar dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan sahabatnya. Kami bersyukur SD Muhammadiyah Manyar menjadi salah satu dari 11 sekolah dari SD maupun TK di Jawa Timur yang menjadi pilot project atau proyek percontohan Edutapmu, sebuah aplikasi belajar tanpa internet. Nah, aplikasi belajar ini memang untuk siswa TK dan SD kelas 1 dan 2 yang berisikan ada buku, gambar, kemudian cerita mungkin ya, dan permainan literasi, numerasi, serta bahasa. Konten-konten ini terintegrasi dalam perangkat tablet dengan prinsip pembelajaran yang menyenangkan untuk anak-anak khususnya, karena di sana interaktif, mengasyikkan, dan tentu saja mencerahkan begitu. Alhamdulillah sebagai pilot project program Sekolah Enuma Indonesia, kami telah menerima 50 tablet Edutapmu yang merupakan produk ya dari kerjasama antara Lazismu Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan juga Pimpinan Pusat Aisyah. Dalam hal ini untuk kontennya memang disupport penuh dari Sekolah Enuma, yang pembiayaannya semuanya difasilitasi oleh Lazismu Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Amanah tersebut insya Allah akan kami laksanakan, gitu, akan kami tunaikan insya Allah dengan baik, sebab selama ini
pembelajaran TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi di SD Muhammadiyah Manyar memang sudah kami laksanakan sejak di kelas 1. Nah, ini bahkan saat pandemi ini kami juga telah familiar dengan perangkat TIK, karena di saat pembelajaran tatap muka terbatas ini kami juga menggunakan sistem hybrid learning, Pak Sony. Jadi anak-anak belajar separuh dari rumah, separuh di sekolah, di kelas dengan tatap muka secara langsung dengan guru-gurunya. Sedangkan yang di rumah juga tetap bisa tatap muka maya dengan guru dan teman-temannya yang ada di sekolah. Ini memang membutuhkan perangkat yang cukup banyak di kelas, dan alhamdulillah SD Muhammadiyah Manyar bisa memfasilitasi itu sehingga anak-anak yang di rumah dan di sekolah juga bisa melakukan pembelajaran setiap hari meskipun dengan cara yang terbatas. Tentu kehadiran EduTapmu ini sangat bernilai bagi kami di SD Muhammadiyah Manyar, bernilai lebih karena aplikasi belajar ini tidak menggunakan internet. Padahal selama ini memang anggaran kuota internet untuk belajar anak-anak khususnya itu lebih banyak menjadi salah satu hal yang menjadi masalah begitu mungkin bagi sebagian besar, tetapi karena EduTapmu ini tidak menggunakan internet, tidak harus selalu menggunakan internet, sehingga mungkin ini bisa menjadi salah satu solusi yang itu membantu anak-anak bisa belajar lebih interaktif, menyenangkan dengan menggunakan dengan berbasis tablet ini. Tanpa akses internet ini berarti aplikasi belajar ini saya rasa aman dari konten-konten negatif begitu, yang mungkin seperti kekerasan seksual dan apa-apa yang memang membahayakan bagi perkembangan akhlak dan psikologi anak-anak. Tentu yang tak kalah penting juga EduTapmu ini akan menjadi alternatif baru, menjadi sumber belajar bagi anak-anak kami di SD Muhammadiyah Manyar, yang memang kami meyakini bahwa sumber belajar itu tidak boleh tunggal, apalagi hanya dari guru atau hanya dari buku. Jadi belajar itu bisa dari mana saja, yang anak-anak itu bisa juga mengakses sumber belajar dari mana saja, yang tentunya akan semakin memperkaya wawasan dan ilmu yang akan didapat oleh anak-anak. Oleh karena itu sebenarnya 50 tablet yang kami terima itu belum cukup untuk memenuhi kebutuhan di SD Muhammadiyah Manyar. Yang kelas 1 ini ada 4 kelas, itu artinya kalau kuota sepenuhnya kan 112 siswa begitu, dan juga kelas 2 juga ada 4 kelas, masing-masing kelas 28 siswa. Jadi juga 112 siswa, maka kemarin kami mengajukan penambahan tablet secara mandiri, Pak Pri, pada Lazismu Pusat dan juga pimpinan pusat, Didasmen Pimpinan Pusat Muhammadiyah, semoga nanti bisa di ACC. Kebetulan ini sudah hadir juga Pak Mas Mukti ya dari Didasmen PP Muhammadiyah. Kemarin suratnya baru kami layangkan ke beliau. Kami ingin menambah secara mandiri sekitar 62 tablet begitu, sehingga nanti satu anak bisa membawa 1 tablet. Semoga nanti ada jalan untuk menuju ke sana. Maka sekali lagi momentum kehadiran EduTapmu ini sangat tepat, bukan saja karena bisa menjadi alternatif pembelajaran di masa pandemi COVID-19 ini, melainkan juga sebagai media yang aman bagi generasi alfa anak-anak ini. Oleh karena itu kami mohon bimbingan dan dukungan pada semua pihak agar program ini bisa berjalan dengan baik dan memungkinkan dikembangkannya secara lebih luas lagi. Dan izinkan kami mengucapkan terima kasih kepada EduTapmu yang telah menjadikan SD Muhammadiyah Manyar sebagai salah satu pilot project program ini. Terima kasih juga kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik yang selalu memberi bimbingan dan arahan kepada kami, juga terlebih pada Dinas Pendidikan Kecamatan Manyar, ada Pak Supriyadi yang selalu juga memantau, membimbing kami di SD Muhammadiyah Manyar ini. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten Gresik yang insya Allah berawal dari program ini. Semoga bisa memberikan akses informasi dan komunikasi yang lain kepada SD Muhammadiyah Manyar.
Kami juga menyampaikan terima kasih kepada orang tua. Kami mengharapkan kerjasama yang lebih erat lagi untuk kemajuan pendidikan anak-anak di SD Muhammadiyah Manyar. Dan kepada guru-guru SD Muhammadiyah Manyar yang terlibat dalam program ini, saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Akhirnya saya mohon maaf jika dalam sambutan ini ada kesalahan, baik dalam tutur kata maupun ada kekurangan. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, dan anak-anak semuanya. Nun wal kolami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustadzah Ria Puspita Sari selaku Kepala SD Muhammadiyah Manyar. Selanjutnya sambutan yang kedua yang akan disampaikan oleh Wakil Ketua Bidang Program Lazisbu Pusat kepada yang kami hormati Ibu Muarawati Nurmalinda MPA yang sekarang sudah terhubung dengan Zoom. Disilahkan. Ya, terima kasih. Suara saya bisa terdengar, Bapak Ibu sekalian? Halo? Sudah, Bu. Sudah kedengaran. Oke. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, yang kami hormati Bapak Solih MPDI, Kepala Seksi Kurikulum SD Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik, Bapak Supriyadi SPD Pengawas di Manyar, Bapak Soni Caturyanto SPD Kepala Kabid Teknologi Informasi, Bapak Insinyur Hon Jailani Ketua Dikdasmen Pimpinan Ranting Muhammadiyah Pongangan Indah, dan Ibu Kepala Sekolah Ibu Ria Pasyita. Juga rekan-rekan tim EduTapmu yang telah hadir di sini dari Dikdasmen Pimpinan Pusat Muhammadiyah, juga teman-teman Lajismu Kabupaten Gresik. Alhamdulillah pada hari yang sangat cerah ini kita semua, anak-anak semua bisa berkumpul di sekolah untuk sebuah acara yang bagi kami di Lajismu adalah sebuah salah satu kegiatan inovasi yang kami lakukan dari pengelolaan zakat infak sodakoh yang dipercayakan kepada Lajismu Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Kami sampaikan ini sebuah inovasi karena biasanya zakat infak sodakoh hanya diberikan kepada sebagai kebutuhan konsumtif atau kebutuhan penanggulan bencana dan sebagainya. Tetapi kali ini Lajismu berusaha melakukan inovasi sosial, mencoba menggunakan dana zakat infak sodakoh sebagai solusi untuk penyelesaian masalah di masyarakat. Salah satu persoalan khususnya di dalam masa pandemi ini adalah fasilitas belajar anak-anak yang terbatas akibat berkurangnya waktu tatap muka dengan sekolah, waktu belajar dengan fasilitas yang sudah disiapkan di sekolah. EduTapmu lahir dari upaya menjawab persoalan ini, yang kemudian kami mencari mitra dan mendapatkan mitra dari internasional, yaitu sekolah Enuma, itu merupakan proyek dari Enuma Corporation yang ada di Korea dan sebetulnya ada Amerika, dan di Korea berbasis perusahaannya di Korea, yang aplikasi ini sudah disetujui atau disupervisi oleh Kemendikbud, sehingga kami merasa bahwa ini akan cocok jika menjadi salah satu aplikasi yang kami masukkan ke dalam program EduTapmu. Insya Allah ke depan mungkin tidak hanya dengan Enuma, EduTapmu bisa diisi dengan berbagai aplikasi sesuai kebutuhan kita yang dikembangkan melalui dana-dana zakat infak sodakoh
yang dititipkan melalui Lazismu. Dan kami bersyukur sekolah-sekolah Muhammadiyah sangat apresiasi terhadap ide ini, dan bahkan SD Manyar barusan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah menganggap ini kurang apa yang kami berikan. Mudah-mudahan nanti dengan diterimanya proyek ini semakin banyak muzaki atau mereka yang menitipkan dananya kepada Lazismu sepakat untuk mengembangkan proyek EduTapmu ini lebih luas, tidak hanya kepada sekolah-sekolah yang sekarang menjadi pilot project, tapi juga ke sekolah-sekolah yang khususnya termarginal, yang jauh dari akses-akses internet, yang belum terjangkau, karena aplikasi ini adalah aplikasi yang near internet, tanpa internet, di mana ribuan buku terinstal di aplikasi tab ini yang bisa digunakan anak-anak dimanapun, hanya membutuhkan tab dan listrik tentunya untuk mencas tabletnya, bisa belajar, bisa mendapatkan banyak informasi yang dibutuhkan. Dan untuk anak-anakku semuanya SD Manyar, Ibu titipkan tab ini dijaga untuk bisa digunakan sebaik-baiknya, dimanfaatkan. Di situ banyak buku-buku yang bisa dibaca, banyak pelajaran yang menyenangkan bisa digunakan, sehingga akhirnya anak-anak bisa menjadi anak-anak yang berprestasi, kreatif, inovasi, seperti tadi lagu yang dinyanyikan di permulaan, menjadi anak-anak yang kreatif dan inovatif, sehingga menjadi anak-anak yang sukses di kemudian hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Muarawati Nurmalinda MPA. Selanjutnya kita menuju ke sambutan yang ketiga yang akan disampaikan oleh Kepala Bidang Teknologi Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik. Kepada yang kami hormati Bapak Sony Caturyanto, SPD, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Majelis Pimpinan Dikdasmen Muhammadiyah, perwakilan dari Dinas Pendidikan, kasih SD ataupun dari pengawas SD Kecamatan Manyar, Pak Supriyadi, ketemu lagi Pak. Pimpinan Amil Zakat, Infak dan Sodako dari Muhammadiyah, Ibu Kepala Sekolah SD Muhammadiyah, Ustadzah dan Ustadz, serta adik-adik yang pelajar di SD Muhammadiyah Manyar Gresik. Dan semua pihak yang belum sempat tersebut, baik mengikuti secara luring maupun daring, yang saya hormati. Oke, Bapak Ibu, Ibu Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik mohon maaf sebesar-besarnya karena di penghujung tahun itu selalu banyak kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi beliau mohon maaf kepada semuanya, diwakilkan kepada saya. Dalam pagi hari ini yang ceria untuk peluncuran EduTap, ini suatu inovasi yang sangat bagus Bapak Ibu. Di masa pandemi COVID-19, di mana semua segi aspek, baik itu ekonomi, pendidikan, ataupun budaya, kita semuanya tidak bisa ngapa-ngapain. Di satu sisi, dari Lazismu, pimpinan pusat membiayai media pembelajaran EduTap
yang mana kalau dibandingkan dengan membawa buku, adik-adik bawa tas berat, bawa buku banyak, dengan diringkes jadi satu tab dengan aplikasi, dan dari Enuma School yang memfasilitasi untuk aplikasinya, untuk konten-kontennya, dengan tanpa internet, Bapak Ibu. Karena internet itu kita sama dengan melepas generasi muda kita, generasi bangsa kita itu melepas di alam rimba. Jadi untuk keamanannya, untuk security dari bullying, hacking, atau apapun juga itu sangat berbahaya Bapak Ibu. Jadi suatu inovasi yang sangat bagus juga untuk Muhammadiyah dengan menggunakan media-media pembelajaran yang menyenangkan. Saya bertanya sama adik-adik, kira-kira seneng nggak sih belajar pakai tab atau belajar secara konvensional dengan guru di muka? Senang pakai tab? Sudah pernah dicoba? Sudah. Kira-kira senang mana? Belajar di rumah apa belajar di sekolah? Sekolah. Sekolah lebih menyenangkan ya, banyak temannya daripada di rumah dengan teknologi IT yang juga mungkin Bapak dari orang tua juga mungkin juga bingung juga nantinya. Baik Bapak Ibu, dengan adanya peluncuran 50 tablet untuk SD Muhammadiyah Manyar merupakan suatu inovasi yang bagus. Kami dari Dinas Komunikasi dan Informatika memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya buat SD Muhammadiyah. Waalaikumsalam. Selamat datang Bapak. Semoga di masa pandemi ini SD Muhammadiyah tidak kalah, tetap maju dalam inovasi pembelajaran seperti Muhammadiyah Kreatif, Inovatif, dan Kompetitif School. Demikian kiranya yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Sony Caturyanto SPD. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Kepala Seksi Kurikulum Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik. Dan sekaligus kami mohon untuk secara resmi meluncurkan program EduTapmu SD Muhammadiyah Manyar Gresik. Kepada Bapak Soli SPD MPDI, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati teman kita dulu Pak Sony, sekarang menjadi Kabid Kemeninfo ya, Pak nggih. Ya, alhamdulillah. Juga Bapak pimpinan daerah Muhammadiyah, juga Ibu itu tadi dari luar sudah tahu bahunya. Wah, Bu Nurul iki ya gitu. Yang saya hormati Bu Ria, saya panggilnya Bu Ria Putari nggih, selaku Kepala Sekolah SD Muhammadiyah. Oh, yang ini Bu ini kepala sekolahnya ya, belum kenal. Yang saya hormati beserta Dewan Guru yang lain dan anak-anak baik yang putra sing ganteng, angkat tangan sing ganteng. Ayo angkat tangan sing ganteng.
Iya, sing ganteng kok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oh, 11. Berapa jumlahnya sing ganteng? Loh, gak bisa ngitung. Sing cantik, angkat tangan, sing cantik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Loh, sampai gurunya cah ikut cantik, gak gelem ya. Alhamdulillah Bapak Ibu pada siang hari ini kita bisa bersilaturahim. Mudah-mudahan silaturahim ini bisa membawa keberkahan kita. Pertama keberkahan umur panjang, ya. Kedua di keberkahan sehat jasmani dan rohani. Yang ketiga keberkahan menjadikan orang-orang yang hebat menjadi orang yang punya ilmu dan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Salawat serta salam tetap kita limpahkan kepada beliau Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu yang hormati, mohon maaf, tapi ya alhamdulillah bahasanya sih bisa ke sini. Tadi itu saya itu di sana itu enggak ada Bu Kabid, enggak ada Pak Kadis, padahal kegiatan sudah disetting ngundang banyak 170 di aula, dan kemarin itu ada info edaran bahwasanya ada pemadaman listrik. Kalau sudah edaran, rotinya wis pesen, ngombene wis pesen. Kemudian saya konfirmasi bahwasanya pemadaman itu besok pagi. Baru Pak turun dari aula mau ke sini, mati. Wadah ini. Mati. Baru turun dari aula Bu mari sambutan, meninggal dunia. Listriknya. Nah ini akhirnya sekarang itu ya manual. Enggak tahu nanti narasumbernya sudah dari UNER, dari UNESA, ya bayari ya rada larang dedek. Nah, repot Pak. Jasetnya nanti khawatir, nanti kalau enggak wattnya besar, nanti ada laptop, ada LCD, ada salon, ada ini enggak kuat percuma gitulah. Kecuali sama salonnya, desainnya besar itu enak sepaket gitu. Tapi kalau nyawat headset berapa ribu, khawatir nanti sudah oyong-oyong sudah nyewa, gak kuat, repot. Wis manual lah Ibu, gak apa-apa. Engkone wis jam 10 ulino wis penting absen ono. Roti ini wis kedum nongo, mangan wis kedum wis beres. Itulah Pak, Bapak Ibu, manusia itu bisa berusaha, tapi Allah itu kalau tidak menghendaki yang bagaimana, ya tetap seperti itu. Bapak Ibu yang hormati, saya bangga sekali ke depan, terutama di era pandemi kemarin itu, kalau menurut saya, terutama guru itu sebetulnya harus diambil positifnya. Kalau guru tidak diambil positifnya, ya tidak akan maju. Karena apa? Bu utang nyelang, anak-anak sekarang itu sudah tahu yang namanya HP, tahu bisa mengoperasikan HP, tahu untuk apa yang dipesankan dari guru atau keluarganya. Itu sudah hebat. Nggak tahu padahal itu ya utang ngiling ya kan. Boleh ditangisi anak, kan gitu. Bahwa utang ono boyu, anakku njaluk HP piro, 1,5. Nah, coba api kok gak iso digawe WA nih, gak 1,5 lah kok HP ini Pak Soli kelaan ngono, jadul ngono. Itu kehebatan di masa pandemi kemarin ya. Umpamanya ini enggak Pak pandemi, mungkin Pak Nadiem sendiri programnya itu ya enggak sukses Pak. Kan iya, anak nanti di era ke depan Indonesia itu akan melakukan digitalisasi, kan gitu Pak Nadiem. Loh, ya alhamdulillah. Mungkin nggak ada digitalisasi, Buria sendiri nggak ngerti keterima guru penggerak Yohan. Itu kehebatan. Ya mungkin Bu Nurul barang ya semua nggak keterima. Dengan adanya itu kita ambil hikmahnya semua Bapak Ibu. Kita nggak boleh istilahnya manusia itu nggak selalu bersyukur. Anak-anakku sing ganteng sing ayu, apa sing syukur ayo. Siapa dibadani Pak Solik syukur ku apa? Lo gak tahu. Siapa sentawa angkat tangan, taweni duit 10.000, 5.000. Ayo. Tak beri 10.000, Pak Solik 10.000. Kakak gue gak ada jajan kentek gue. Pinter sini. Ayo syukur apa? Ayo pinter. Ini kan karakter ini nilainya.
Ya, pinter. Syukur itu apa, nak? Hah? Syukur itu apa? Enggak salah. Apa? Apa ayo? Tak tahu? Namanya saja, namanya bapaknya siapa? Nama ayah? Padi. Siapa? Pagi. Pagi berarti pagi inilah. Siang, enggak siang. Oh, pinter, pinter nyebutnya. Tepuk tangan. Oh, Pak Solik gede 10.000 ya. Ini 10.000 mian. Ojo iru berinya 10.000. Dompetnya gede. Terima kasih. Wah. Yuk. Satu lagi yang perempuan. Ke sini yang berani perempuan. Nanti ada tak beri tablet itu ya. Program Edu Tab. Ya, tak beri itu ya. Itu hadiah ya. Siapa yang perempuan? Sini, ayo. Siapa yang bisa ini? Oke, sini. Pinter. 1, 2, ayo 1 sampai 3. Kalau enggak ada nanti yang laki-laki tak panggil lagi nih. Enggak perempuan kok saya ngambil perempuan. 1, 2. Ayo siapa ya? Ayo 1, 2. Loh, laki-laki satu lagi angkat tangan. Wow, sendukur, guri, sendukur ya. Maaf, pinter. Ya, 10.000 ya. Dibatin Pak Solik nek iso kok diambil. 5 ditambah 5 ditambah 10. Pinter, tepuk tangan. Cepet ya. 5 tambah 5 tambah 10. 20, pinter. Loh, siapa namanya? Sena. Hah? Sena. 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 Sena koyok makanan. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Mas Sena. Ya, okay. Anak-anak, kalau kalian dipanggil siapa saja, ke depan. Ya, yang berani. Anak berani itu menunjukkan anak yang cerdas, anak sing pinter. Nggih. Untuk disampaikan besok diberi, besok nggak mau maju diambil lagi sama Bu Guru, Pak Guru ini. Nggih. Ini kan ini. Nah, itu Bapak Ibu jadi ke depan ya. Mungkin saya nggak gurui karena di sini ada trainernya guru penggerak, Pak. Yang jelas saya di mana-mana kepingin seorang guru itu bukan hanya sekedar bisa tahu, ngerti yang namanya pendidikan karakter, tapi bagaimana seorang guru untuk menerapkan nilai-nilai karakter pada anak. Itu yang penting, Pak. Contoh, mohon maaf, tadi itu mau tak syuting, mau tak turunkan, yo kasihan Pak Sony. Ini contoh, guru yang datang tadi. Saya perasaan, saya kan ini, mohon maaf Pak ini, jangan sampai mendidik anak keliru. Jangan sampai guru itu keliru, mohon maaf ini ya. Ini kursi, saya dengan teman omong-omongan, kan kursinya kan timur ya. Ini kan meja, di belakang itu kan meja tempat itu. Loh, datang itu langsung itu saya kan duduk di sini, gini. Langsung duduk di sini jangan sambil minum gini, Pak. Astagfirullah, saya rasanya sang kaya astagfirullah guru ndiki. Kate tak omongi ya gak pantes kaya awak dhewe iki kaya pejabat sik kereng nggih. Gak dituturi, ini terbiasa seperti ini. Kalau perilaku ini di sekolah lebih tinggi. Karena apa? Dianggap semua itu anak kecil. Gak ngerti apa-apa, padahal itu anak kecil itu menilai, Bu, Pak. Guruku ngandani, wingi kok nunggu nih, guru ini nunggu meja. Hatinya sudah terekam itu. Hatinya terekam, jangan dibilang, bukan nilainya 10.000. Tapi memori anak, aku pernah diberi wong iku lho. Nak jalan ketemu, Pak, diberi wong kulo, 10.000. Ingat, itulah yang dinamakan penanaman konsep mulai dini. Anak itu akan merekam apa yang disampaikan oleh guru, apalagi orang tua.
Maaf, tadi mau saya turunkan, Pak. Pak, ngapunten itu meja, Pak. Saya gitu kan, tapi aku gak mentol loh, Pak Sony. Iya. Iya nek arek cilik no guru lho, Pak. Nang ganteng. Lek kaya rupane kaya aku tak turun Bu Nurul mau. Saking ganteng kusen kan ganteng. Nah, ini mohon Bapak Ibu ya tolong jadi pembelajaran yang dinamakan untuk menerapkan nilai-nilai karakter itu bukan karena tulisan sampai bisa tanggung jawab, aku mau sampai membuat, bukan itu. Seorang guru memberikan contoh-contoh dan betul-betul diterapkan pada anak. Nah, gak boleh sampai itu duduknya gitu, itu kelas, itu yang dinamakan terus. Ini, nggih. Itu saja yang bisa saya sampaikan dan mudah-mudahan yang program-program ini bisa ditiru-tiru sekolahan yang lain. Pak Sony ya, kalau ada program lagi itu ditiru ya. Kemudian nanti ke depan Bapak Ibu kemarin juga ada Pak Sony di Gresik itu 2 kali mengadakan pelatihan pembelajaran media pembelajaran digital itu. Alhamdulillah guru-gurunya itu sekarang itu sudah hebat. Cuman saya ngawal ke depan Bu Nurul. Ojo iso tok. Artinya apa? Pembelajaran digital itu nanti itu kan mohon maaf kertas namanya dulu mohon maaf kapur bleduk iku kan gak ono jenengan gak menangi Mbak nek pas Soli kapur bleduk iku ro maksudnya apa dituduhnya tul ngono iku gebleduke nang irung ahing ngono bae wis ya wis iku sing guru tuwa kan ngono nggih mari nulis podol mari ngono iku gebleduke nang irung tul ngono sana mundak titik kapur rada alus gak putungan mundak maneh sekarang mundak lagi sekarang spidol nek gak bermaker ambune kaya Bertus ambune itu ya juga merusak paru-paru juga. Ini digital tergantung pola gurunya untuk memberikan pembelajaran pada anak yang hebatnya bagaimana. Jangan sekedar anak nggak nulis-nulis Bu, tapi gurunya luwih canggih menggunakan aplikasi. Coba anak-anak lihat di situ apa bunyinya KD proyek melaku dewi ditulis. Lagi ceritanya ditulis nak berhentikan. Anak biar nulis, dibaca, diulangi, menalar titikno. Itu munculnya literasinya ke sana. Anak juga membaca, anak menulis, anak menalarkan lagi, bu guru ini sengetik. Anak membaca lagi, anak menulis lagi, membaca, menulis, menalarkan, itu namanya literasinya muncul, dan lain sebagainya, dan sebagainya. Gampang sekarang itu Pak, mulang gampang, masih Pak Solikus Tuwong ini gampang. Saestu, nang kepengen apa, saat ini Bu Nurul. Gambar tanpa mane, mereka masih gak nonton no Google be, moto no gambar apa gambar pohon mangga tul ngono di foto, nggak dilepokno, dikrop, diketok jadi 5. Lah iya kan, diketok buahe, diketok daune, ketok rantinge, kebatange, akare kan ngono. Anak ditunjukkan, yang bawa iki apa anak? Apa yo? Oh, akar ditulis, akar. Kalau cepet-cepetan sudah menggunakan ini bisa di grupnya langsung akar menulis nyebut semua akar itu oke. Nah ke depan itu seperti itu Bapak Ibu. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, terima kasih Pak Sony bisa hadir, bisa di sini bersama-sama. Memang semua itu nanti sifatnya itu kolaborasi. Jadi apapun yang kita lakukan tidak bisa berdiri sendiri tanpa kolaborasi. Ya, ini yang bisa saya sampaikan dan mohon maaf ya. Pakai dibuka apa ditutup Bu Nurul buka. Apa Bu Tari? Oh, meluncurkan IT itu secara simbolis. Tak semua. Oh gitu ya.
dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim pada siang hari ini ya, mewakili Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik meluncurkan ya media apa itu Mas namanya Mas? Edutapmu. Ya, Edutapmu 50 tablet. Ini 50 tabu anak-anak ini. Nanti Perwakilan saja. Enggak sing gak oleh, ojo nangis gak. Siapa sing gelem nangis saiki diweni Pak Solik duit 10.000. Loh, Rene temen, ayo nangis, Rene, ayo. Oke, itu saja yang bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Solih SPD MPDI yang telah memberikan sambutannya dan sekaligus meluncurkan program Edutapmu SD Muhammadiyah Manyar. Kalau saya diajar sama Pak Solih itu nggak ngantuk, Pak. Guyu aja. Apalagi kalau dapat bonus 10.000 gitu ya. Oke. Dan selanjutnya adalah penyerahan secara simbolis Edutapmu kepada perwakilan siswa kelas 1 dan kelas 2. Untuk penyerahan kelas 1 yang nanti akan diserahkan oleh Kepala Bidang Teknologi Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik. Nanti mohon berkenan Bapak Sony Caturyanto. Kemudian untuk kelas 2 nanti akan disampaikan oleh Kepala Seksi Kurikulum SD Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik. Mohon berkenan Bapak Solih kembali lagi untuk menyerahkan Edutapmu kepada anak-anak. Untuk yang pertama kami sampaikan kepada anak-anak perwakilan kelas 2 dulu. Monggo. Langsung Mas naik ke atas panggung ya. Yang kelas 2 dulu ya. Kelas 2 untuk ke atas panggung. Kelas 2 dulu nggih. Ayo kelas 2. Delapan anak nggih. 8 anak. Oke. Ini perwakilan dari kelas 2 ya. Pak Ustadz Rizky membawa tab besar sekali itu, Ustadz. Oh, nampan itu bukan tab, saya kira tab. Ya. Monggo yang bertugas. Monggo Ustazah bisa dibantu. Pada Bapak Solih, kami berkenan untuk naik ke atas panggung untuk menyerahkan Edutapmu. Nanti ustazahnya dapat tablet ya. Ya, tablet sakit kepala. Monggo Pak Solih, Pak Solih dulu ya. Ini kelas 2. Kelas enggak apa nggih. Oke. Sony ya. Kalau namanya dulu tuh saya langsung teringat produk Jepang gitu ya. Ya, oke, satu-satu. Nah, oke. Ya, difoto saya. Nah, oke. Ini nanti dipakai untuk saat pembelajaran komputer ya, Nak ya. Ada. Nah, nanti berapa Pak? Nah, oke. Di belakangnya dulu ya. Ini dari kelas 2 dulu ya, foto ya. Oke. Soalnya persiapan untuk perwakilan dari kelas 1 ya. Perwakilan dari kelas 1 untuk menerima tablet setelah ini. Sama-sama dulu. Bunda. Oke. Monggo untuk Bapak-bapak undangan. Bapak Pak Hon, monggo. Bu Nurul Rafia, monggo.
Ustazah Vita? Bersama dulu. Nah, tabletnya jangan ke depan ya. Monggo Ibu. Nah. Oh, bawa tablet juga. Oke. Tapi nggak dibawa pulang saya ya. Nah, itu. Situ ada Alfamart, mungkin di Alfamart ada Pak. Monggo ya, di foto. Action ya, jangan dilempar loh ya. Nggak pakai dilempar. Oke. 1, 2, 3. Nah, jempol. Nah, jempolnya ada, jempolnya di bawah kan ya? Mau di bawah semua. Ya, alhamdulillah lengkap jempolnya. Bilang terima kasih. Ayo. Oke, mohon untuk anak-anak bisa kembali ke tempat dan mohon Bapak-Bapak undangan dan Bapak Ibu undangan tetap berada di tempat karena setelah ini penyerahan untuk perwakilan dari kelas 1. Oke. Dari kelas 1. Nah, ya. Ini ya, Q please ya. Oke. Oke. Oke, setelah ini untuk kelas 1 Pak. Nah, ini yang ganteng tadi yang dapat 10.000 tadi. Ya, ini ganteng-ganteng, cantik-cantik. Ya, nanti pasti senengin nanti mendapatkan tablet ya. Belajarnya lebih seru. Ada Bapak Solih untuk berkenan menyerahkan sertifikatmu kepada perwakilan. Oke, sama saja Pak. Ya, monggo. Terima kasih. Ya, bilang terima kasih anak ya. Say thank you ya, thank you. Thank you tuh Bapak Solih. Oke. Ya, say thank you ya. Nah, setelah ini kita foto ya. Ya. Dilanjutkan sesi foto bersama. Ya, sesi foto bersama. Oke. Nah, yang depan ya. Oke. Sudah dapat semua. Oke, difoto dulu ya. Ya. Nah, ini pakai jempol juga Pak Solih. Oh, yang kedua. Oke. Ya, wes. Susu jempolnya dia. Semua. Yo, ditunjukkan tabnya. Ada ke bawah. Ya. Ya, nanti wajahnya ganti tablet. Nah. Nah, sekarang jempol. Nah, jempol ya. Jempolnya di bawah semua kan? Oke, hebat. Nah. Thank you, Edutamu. Oke. Silakan anak-anak bisa kembali. Nah, dulu. Terima kasih kami sampaikan kepada Pak Solih dan Pak Sony serta Bapak Ibu undangan sudah berkenan mendampingi untuk penyerahan secara simbolis Edutapmu kepada perwakilan siswa kelas 1 dan kelas 2. Ya. Nah, semoga dengan dengan program Edutapmu ini saudara ya. Betul Ustaz. Anak-anak bisa bersemangat lagi. Betul. Ya. Dan lebih semangat dalam belajar. Amin. Mudah-mudahan besok ustazahnya kebagian satu-satu ya. Nah, iya. Iya. Hendaknya tablet sakit kepala atau tablet
Bapak Ibu hadirin dan undangan yang berbahagia, selanjutnya mari kita saksikan bersama video kegiatan pembelajaran program EduTapmu di SD Muhammadiyah Manyar. Selamat menyaksikan. Bisa dilihat di layar itu saja ya. Ada bahasa Indonesia, ada matematika, dan bahasa Inggris. Ada 3 permainan. Aku senang sekali bisa bermain game di tab. Bermain tab di rumah, asyik. EduTapmu menyenangkan. EduTapmu seru deh. Belajar dengan sangat menyenangkan. Saya senang belajar dengan EduTap. Seru banget loh, Enuma. EduTapmu from learning with technology. Mengasihkan sudah ya, ketika belajar di sekolah dengan EduTapmu itu ya. Iya, terlihat mengasyikkan sekali ya Ustadz. Jadi anak-anak semangat belajarnya. Oke. Baik, acara selanjutnya yakni Selayang Pandang program EduTapmu yang akan disampaikan oleh tim EduTapmu Pusat. Kepada yang terhormat Bapak Abdullah Mukti SPDI MPD, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan, dalam hal ini adalah Kepala Seksi Kurikulum Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik, Bapak Solih SPD MPDI. Yang kami hormati pengawas Madrasah Ibtidaiyah Sekolah Dasar Kecamatan Manyar, Bapak Supriyadi SPD. Yang kami hormati Kepala Diskominfo Kabupaten Gresik yang diwakili oleh Kepala Bidang Teknologi Informatika Bapak Sony Caturyanto SPD. Yang kami hormati Ketua anggota Majelis Didasmen PDM Kabupaten Gresik, Ibu Nurul Walfiah MPD. Yang kami hormati anggota Majelis Didasmen PDM, maaf kami ulangi, yang kami hormati Ketua Majelis Didasmen Pimpinan Ranting Muhammadiyah Pengangan Indah, Bapak Insinyur John Hon Jailani. Yang kami hormati Ketua Lazismu, Manajer Fundraising Penghimpunan Lazismu Gresik, Bapak Miftahul Huda Sarjana Ekonomi. Yang kami hormati pula Ibu Muarawati Nurmalinda MPA selaku Lazismu PP Muhammadiyah. Yang kami hormati Bapak Ardi Lutfi Kausar SIP MHI dari Lazismu PP Muhammadiyah. Yang kami hormati Bapak Bagus Mustaqim, Magister Agama dari Korwil Edutepmu Jawa Timur, dan juga Mas Muhammad Khairul Huda MPD selaku admin manajer untuk program Edutepmu Pusat. Dan yang tak lupa kami banggakan Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Manyar Gresik, Ibu Ria Puspitasari MPD beserta Bapak Ibu Guru SD Muhammadiyah Manyar. Dan yang tak lupa juga anak-anakku tercinta, anak-anak hebat, anak-anak yang akan kelak menjadi pemimpin masa depan bangsa di masa yang akan datang. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi menjelang siang hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam suasana hibrid di kegiatan launching Edutepmu untuk SD Muhammadiyah Manyar Gresik. Kami sangat bangga, kami sangat terharu dengan kegiatan launching Edutepmu yang diselenggarakan pada hari ini. Belum lama kita memperingati Hari Pahlawan, dan kebetulan Hari Pahlawan ini identik dengan Jawa Timur, Surabaya khususnya, dan juga sekitarnya. Dan pada hari yang bersejarah ini, alhamdulillah bisa dirilis launching untuk program Edutepmu di Jawa Timur, khususnya di SD Muhammadiyah Manyar Gresik. SD Muhammadiyah Manyar Gresik ini merupakan salah satu SD terbaik yang dimiliki oleh Persyarikatan Muhammadiyah dan merupakan salah satu contoh terbaik yang kita dorong, yang kita berikan kesempatan untuk menjadi pilot project program Edutepmu untuk tahun 2021. Tadi sudah banyak disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah, kemudian juga oleh Ibu Muarawati Nurmalinda dari Lazismu PP Muhammadiyah. Kami ingin mempertegas saja bahwa Edutepmu yang kita rilis mulai tahun 2021 hingga 2025 yang akan datang merupakan salah satu terobosan inovasi kreativitas yang didorong oleh berbagai pihak. Program ini diinisiasi oleh Lazismu PP Muhammadiyah, kemudian bekerja sama dengan Didasmen PP Muhammadiyah, Didasmen PP Aisyah, dan juga tidak lupa juga difasilitasi oleh Enuma, salah satu NGO internasional yang memiliki banyak prestasi di internasional mengenai literasi numerasi di pendidikan anak usia dini dan juga pendidikan dasar. Bukan tanpa alasan Edutepmu ini hadir.
ada yang melatar belakangi EduTechMu ini diupayakan sangat keras oleh berbagai pihak. Yang pertama, kita mengetahui bersama bahwa Muhammadiyah ini merupakan pionir sekolah modern berkemajuan. Sejak awal Kiai Ahmad Dahlan, salah satu sendi utama Persyarikatan Muhammadiyah adalah pendidik sebelum persyarikatan itu di 1912 di tanggal 18 November. Nah, pendidikan kita sudah lahir sejak 1 Desember 1911 yaitu Madrasah Ibtidaiyah Diniyah Islamiyah. Jadi Muhammadiyah memandang bangsa ini akan kokoh, bangsa ini akan merdeka karena waktu itu belum merdeka. Umat Islam ini akan maju, umat Islam ini akan berkemajuan. Ya, diantaranya adalah kokohnya pendidikan. Makanya Kiai Ahmad Dahlan merintis, mendorong sekolah modern, yang ketika itu sekolah modern ini juga tidak hanya pendidikan umum semata, tapi juga pendidikan agama, yaitu pendidikan secara holistik, memadukan antara ilmu pengetahuan dan ilmu agama. Bahkan di kemudian hari Muhammadiyah pun juga mendorong lahirnya pendidikan yang berkemajuan, di antaranya dengan ilmu pengetahuan teknologi dan seni budaya. Nah, karena itu EduTechMu ini hadir tidak lepas dari salah satu identitas yang tersemat dalam Muhammadiyah, yaitu sekolah modern berkemajuan. Kemudian yang kedua, kita patut prihatin pandemi COVID-19 ini berdampak di skala bidang. Salah satunya adalah pendidikan kita tercinta, di mana pembelajaran yang sebelumnya dilaksanakan secara konvensional, dilaksanakan secara tatap muka, kita mau tidak mau harus beradaptasi dengan pembelajaran tatap muka secara maya atau pembelajaran secara hibrid. Apalagi SD Muhammadiyah Manyar ini sebelum kita berikan kesempatan menjadi pilot project program EduTechMu, SD Muhammadiyah Manyar ini sudah mempelopori yang namanya pembelajaran hibrid. Bahkan sudah sampai menggaung tingkat nasional. Saya kebetulan ikut menyimak tayangan di Metro TV beberapa waktu yang silam. Ini menandaskan bahwa SD Muhammadiyah Manyar ini memang sudah siap menghadapi yang namanya pembelajaran di era pandemi. Makanya sangat pas rasanya jika EduTechMu ini diterima oleh SD Muhammadiyah Manyar Gresik. Kemudian yang berikutnya yang tidak dilupakan, ketika pandemi ini memberikan banyak hikmah, memberikan banyak satu catatan, ternyata memang pembelajaran kita ini secara basis teknologi ini punya banyak masalah. Teknologi informasi yang kita saat ini ketika teknologi informasi ini tidak bisa kita hindari, suatu kenyataan yang harus kita hadapi, dan memang semuanya sudah berbasis teknologi informasi, ditambah dengan pandemi, ini juga ternyata terjadi digital gap untuk informasi dan teknologi yang kita terima saat ini. Di mana infrastruktur teknologi informasi itu ternyata di daerah-daerah yang ada di Indonesia ini masih banyak yang tidak memiliki akses jaringan informasi dan teknologi. Sehingga kalau program dari pemerintah terkait dengan kuota itu sangat baik. Hanya mungkin barangkali program tersebut belum menyentuh sekolah-sekolah yang mengalami kendala dalam hal akses, dalam hal jaringan internet, dalam hal jaringan networking, teknologi, dan informasi. Karena itu Muhammadiyah melalui Lazismu, PP Muhammadiyah, bekerjasama dengan Enuma, kemudian juga menggandeng di Dasma PP Muhammadiyah dan Aisyah. Kebetulan Enuma ini punya terobosan inovatif yang mendapatkan penghargaan internasional berupa numerasi, literasi, dan juga linguistik untuk tingkat internasional di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar. Dan alhamdulillah Muhammadiyah mendapatkan kepercayaan yang pertama untuk di Indonesia. Dan alhamdulillah setelah itu kita berkolaborasi, bersinergi, Lazismu PP Muhammadiyah
dengan Didasmen PP Muhammadiyah, dengan Didasmen PP Aisyah, kemudian berusaha untuk mengupayakan EduTepmu ini hadir di sekolah Muhammadiyah dan Aisyah kita tercinta. Nah, alhamdulillah direspon sangat positif. Kemudian kita berupaya dengan keras melakukan upaya untuk mensukseskan program EduTepmu ini. Awalnya kita sudah mempersiapkan di tahun 2021 ini ada 5.000 siswa penerima EduTepmu. Tapi karena berbagai macam hal sehingga akhirnya diputuskan kita untuk tahun 2021 ini dicukupkan 2.200 sekian siswa yang tersebar menjadi 47 sekolah TK Aisyah Bustanul Atfal dan juga SD Muhammadiyah yang dikhususkan sementara ini di tahun 2021 ini di Pulau Jawa, meliputi regional DKI dan Banten, kemudian regional Jawa Barat, regional Jawa Tengah, regional daerah istimewa Yogyakarta, dan regional Provinsi Jawa Timur. Nah, salah satu di Jawa Timur ini adalah SD Muhammadiyah Manyar Gresik. Dan ini merupakan pilihan di antara sekolah-sekolah yang ada di tiap regional ini, ada satu sekolah yang kita pandang sekolah premium, sekolah yang memang punya kelebihan di antara sekolah-sekolah yang lain. Mengapa kita pilih SD Muhammadiyah Manyar? Karena salah satu terobosan yang dilakukan SD Muhammadiyah Manyar Gresik. Kemudian yang kedua juga kita mengambil sekolah Muhammadiyah yang berbasis premium, tapi kapasitasnya adalah kapasitas tengah gitu ya, atau kapasitas yang jumlah siswanya itu tidak dalam kapasitas yang sangat besar ya. Di Jawa Timur ini ada SD Muhammadiyah yang lain yang jumlah siswanya cukup banyak. Kalau itu yang kita pilih, khawatirnya nanti akan menghabiskan kuota sekolah dasar ataupun TK yang ada di Jawa Timur. Karena itu kita pilih yang moderat, yang medium, yaitu SD Muhammadiyah Manyar Gresik. Selain juga karena memang terobosan-terobosan yang dilakukan SD Muhammadiyah Manyar Gresik ini, kita memberikan apresiasi secara secara khusus ya untuk SD Muhammadiyah Manyar Gresik. Kemudian yang berikutnya, kita berharap dengan adanya program EduTepmu ini akan terjadi yang namanya digital acceleration. Kita akan berharap EduTepmu ini akan menjadikan pembelajaran yang terakselerasi dari sisi digital. Ke depan, walaupun nanti pandemi akan berakhir, entah kapan begitu, kita tidak mungkin setback, kita tidak mungkin kembali. Maka ke depan ya kita harus menghadirkan pembelajaran yang berbasis digital, teknologi dan informasi. Dan tentunya tidak lupa, walaupun berbasis digital, tetap bingkai dari proses pembelajarannya harus menekankan kepada prinsip sekolah berkemajuan di Muhammadiyah, yakni sekolah yang menyenangkan, mengasihkan, dan mencerahkan. Nah, karena itu tadi sangat menarik, salah satu testimoni dari murid kita tercinta di SD Muhammadiyah Manyar Gresik ini, saya mencatat tadi mendengar dengan sangat terharu, fun learning with technology. Nah, harapannya kita bisa beradaptasi sekaligus menjawab dan juga memberikan contoh teladan terbaik. Insya Allah EduTepmu ini tanpa jaringan internet atau near internet, dan insya Allah ini akan menjadi salah satu terobosan melengkapi program-program pendidikan yang digulirkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional, yang menggulirkan program-program yang juga berbasis pandemi. Alhamdulillah Muhammadiyah memberikan contoh teladan terbaik, menghadirkan inovasi kreativitas walaupun di saat pandemi. Kita tidak menjadikan pandemi menjadi alasan kita menjadi orang-orang yang rebahan, sekolah-sekolah yang berdiam diri, sekolah-sekolah yang kita tidak bisa melakukan berbagai macam inovasi dan kreativitas. Justru dengan pandemi ini melatar belakangi kita, memberikan etos dorongan kepada kita semua untuk melakukan terobosan inovasi dan kreativitas khususnya di pembelajaran berbasis digital dan teknologi dan informasi. Karena itu kami sangat senang, kami sangat terharu, alhamdulillah hari ini sudah mulai dirilis. Artinya setelah ini SD Muhammadiyah Manyar
sudah siap sepenuh hati dan jiwa, seluruh sivitas yang ada, seluruh stakeholder, Ikmam, kemudian persyarikatan, di ranting, di cabang, di daerah, menyambut dengan sukacita kehadiran EduTapmu di Sekolah Muhammadiyah kita tercinta. Tentunya kami sangat berharap tadi Mbak Ara atau Ibu Marawati Menur Malinda MPA dari Lajnah PB Muhammadiyah sudah berpesan, tolong betul-betul dijaga karena ini adalah aset untuk sekolah kita tercinta. Digunakan sedang berupaya keras atau ini berjalan, kita sudah mulai memikirkan di proyek tahun 2022, bahkan juga dari Dinas PP Muhammadiyah dan Aisyah juga berkomitmen tidak hanya numerasi, literasi, dan bahasa saja, beserta buku, beserta cerita, beserta berbagai macam hal yang sudah tersemat di EduTapmu, tapi juga kita akan berupaya keras untuk juga menghadirkan platform pendidikan berbasis digital, tidak hanya berbasis numerasi, literasi, dan bahasa, akan tetapi juga di seluruh mata pelajaran ataupun bidang studi yang diajarkan di Sekolah Muhammadiyah. Tentunya butuh proses, tentunya butuh waktu, tentunya juga butuh kerja keras. Mohon doanya, karena itu pada kesempatan kali ini juga hadir dari manajer fundraising. Silakan nanti Pak Miftahul Huda untuk juga bisa proaktif, menggalang solidaritas, kemudian juga mengupayakan tidak hanya SD Muhammadiyah Manyar Gresik. Tentunya nanti kita akan bicarakan di tingkat pusat juga bagaimana kita mengupayakan program ini lebih artikulatif di tahun 2022 yang akan datang. Karena direncanakan di 2022 yang akan datang, itu program EduTapmu tidak hanya meliputi Pulau Jawa, tapi juga sudah sampai ke daerah-daerah lainnya. Kemudian yang berikutnya yang tidak dilupakan adalah EduTapmu ini juga kita harapannya tidak hanya sebatas tablet, karena kami juga menyelenggarakan yang namanya pelatihan untuk guru yang terlibat dalam program EduTapmu. Karena itu kami titip kepada Majelis Sidasmen daerah, kemudian juga ranting dan juga lazismu dan juga persyarikatan dan juga kepala dinas dan juga pengawas, guru-guru yang kita training ini adalah aset human investment. Harapannya ke depan jika Jawa Timur nanti akan ada yang diberi kesempatan di tahun 2022, mereka-mereka ini akan menjadi pionir. Mereka-mereka ini akan menjadi fasilitator yang bisa memberikan praktek baik mengelola program EduTapmu yang dikelola oleh SD Muhammadiyah Manyar Gresik. Karena itu dari persyarikatan juga tidak hanya sebatas tabletnya saja, tapi juga gurunya. Kemudian juga kita juga memberikan apresiasi untuk guru yang terlibat, ya walaupun jumlahnya mungkin tidak sebanding dengan apa yang diberikan oleh SD Muhammadiyah Manyar Gresik. Tapi ini salah satu komitmen betapa SDM itu adalah aset yang paling sangat berarti untuk kemajuan sekolah kita. Karenanya kami titip SDM yang sudah dilatih ini, baik guru maupun tenaga IT-nya, ke depan ini menjadi garda terdepan untuk mengupayakan untuk menghadirkan platform pendidikan kita berbasis digital. Tentunya kami juga mengucapkan beribu terima kasih kepada Pak Bagus Mustaqim selaku Korwil yang sangat gigih, luar biasa bersama Pak Jemadi, berkoordinasi, berkomunikasi, mengupayakan EduTapmu ini program yang leadingnya sangat sukses di Jawa Timur. Bahkan kemarin kami dari pusat jadwal untuk pelatihan guru itu harusnya dilakukan secara daring ya, tapi karena kami memberikan apresiasi kepada Mas Bagus, Pak Jemadi dan juga teman-teman kepala sekolah di Jawa Timur yang menerima EduTapmu ini dengan semangat, kami hadir langsung secara offline ke Jawa Timur. Ini salah satu upaya keras kami bahwa
ini adalah apresiasi setinggi-tingginya untuk Jawa Timur, khususnya juga SD Muhammadiyah Manyar Gresik. Dan yang berikutnya kami juga punya harapan, Bu Vita, Kepala Sekolah bersama seluruh stakeholder, jadikan EduTapmu ini menjadi akselerasi sekolah. Mungkin kalau untuk akselerasi secara kuantitatif, SD Muhammadiyah Manyar Gresik ini kategori sekolah yang sudah menjadi trendsetter, tidak perlu antri, tidak perlu ini ya daftar ya, jauh sebelum ditutup sudah tutup penerimaan siswanya ini. Ini karena salah satu sekolah terbaik yang dimiliki oleh Muhammadiyah di Jawa Timur maupun di tingkat nasional. Tapi kami sangat berharap mungkin bisa mengungkit, mengakselerasi positioning, branding sekolah SD Muhammadiyah Manyar Gresik tidak hanya unggul di tingkat Gresik, tapi juga tingkat nasional. Saya berharap nanti Bu Vita dengan tim pengalaman yang dimiliki selama 6 bulan ke depan hingga Maret 2022, proses pembelajaran EduTapmu ini silahkan dibuat, entah itu dalam bentuk buku, entah itu dalam bentuk publikasi, biar menjadi contoh, biar bisa menjadi praktek baik pengelolaan pembelajaran berbasis platform digital. Karena tidak semua sekolah ini yang mendapatkan kesempatan sangat luar biasa ini, karena itu jangan disia-siakan. Ataupun mungkin dalam konteks pengembangan yang lain. Saya pikir pelajaran EduTapmu ini juga bagi kami di Didasmen Pimpinan Pusat dan juga Aisyah dan juga Muhammadiyah dan juga EduTapmu di tingkat pusat ini ya harapannya betul-betul menjadi momentum, menjadi kesempatan dan bisa kita tindak lanjuti agar sekolah kita progress improvement selalu. Kemudian yang berikutnya kami menyampaikan juga program EduTapmu ini sasaran utamanya di 5 tahun dan kita menargetkan kerjasama dengan Enuma itu 5.000 tablet. Silakan nanti bisa diakses untuk tahun-tahun berikutnya. Untuk SD Muhammadiyah Manyar Gresik, nanti kami juga sedang memproses permintaan secara pengembangan untuk swadaya. Kami sudah menyampaikan dan insya Allah dalam waktu dekat ini kita akan putuskan untuk permohonan yang diajukan oleh SD Muhammadiyah Manyar Gresik. Kami sangat senang, kami sangat terharu, rupanya bergandengan tangan ataupun direspon secara positif oleh SD Muhammadiyah Manyar Gresik. Semoga ini menjadi contoh terbaik untuk tidak hanya kita, tapi juga sekolah Muhammadiyah lainnya. Dan yang terakhir tentunya anak-anakku sekalian, selama program EduTapmu sudah di launching, silahkan anak-anakku memanfaatkan sebaik mungkin banyak ilmu yang tersemat di EduTapmu, dieksplor secara optimal, didampingi oleh Bapak Ibu Guru tentunya, dan kami sangat berharap menunggu beberapa kesan ataupun masukan, karena ini kita masih pilot project ya. Tentunya masih banyak yang harus kami lengkapi dari segi konten, dari segi beberapa yang ada dalam tablet tersebut, medianya ataupun ikon-ikon yang ada. Kita sudah berusaha semaksimal mungkin menyesuaikan dengan situasi kondisi pendidikan di Indonesia. Karena tablet ini sudah berjalan di tingkat internasional, tentunya ketika dikembangkan di Indonesia berupaya keras untuk bisa disesuaikan dengan kultur, dengan kebudayaan, dan juga situasi tidak hanya pendidikan nasional di Indonesia, tapi juga Muhammadiyah. Karena itu, kalau ada yang perlu disempurnakan, kami sangat senang dari pihak manajer program, jika memang ada yang perlu diberikan feedback, umpan balik dari Bapak Ibu Guru, atau juga anak-anak kami tercinta, kemudian juga dari majelis, Didasmen, dari Lazismu, kami sangat senang terbuka untuk pengembangan program tahun berikutnya. Dan insya Allah moga-moga SD Muhammadiyah Manyar ini mengawali salah satu terobosan penyelenggaraan EduTapmu. Karena memang kita meyakini juga
5.000 yang ditargetkan selama 5 tahun tablet tersebut sebenarnya belum mencukupi. Karena kalau dari data kita kan sementara di tahun 2020 jumlah sekolah kita itu 6.530. Kemudian yang berikutnya siswa kita ada 1 juta. Sehingga memang ini belum bisa menjawab keseluruhan. Tapi insya Allah dengan swadaya, dengan partisipasi, peran dari bawah, dari Lazismu, kami sangat senang jika juga bisa bergandengan tangan. Silakan nanti Lazismu di Kabupaten Gresik bisa berkolaborasi, karena Gresik ini juga kota industri. Silakan nanti mungkin bisa menggandeng berbagai perusahaan, CSR, begitu, untuk bisa membuat akselerasi edutech tidak sekolah Muhammadiyah kita yang lainnya, khususnya di sekolah-sekolah kita akses keterbatasan informasi dan teknologi. Dan kami harapannya setelah launching ini betul-betul nanti program bisa dilaksanakan sebaik mungkin, seoptimal mungkin, dan nanti kami akan mengevaluasi, melakukan monitoring. Nah, karena itu mohon nanti Bu Vita selaku kepala sekolah beserta tim berupaya keras agar edutechmu ini bisa direalisasikan, dan mohon juga pantauannya jika memang ada yang kurang di sana sini, kami mohon diberikan masukan. Kiranya itu, semoga kehadiran edutechmu bisa mempertegas posisi kita Muhammadiyah yang insya Allah di tanggal 18 besok kita akan launching secara miladiah ya di 109 tahun. Moga-moga ini menjadi kado persembahan terbaik untuk Persyarikatan Muhammadiyah kita. Selain kemarin juga di Dasmen PP Muhammadiyah juga merilis namanya RPJP, rancangan atau rencana program jangka panjang atau peta jalan di Dasmen Muhammadiyah. Nanti juga kami akan rilis ke sekolah dan juga majelis di Dasmen di wilayah dan daerah. Kemudian juga kami juga kemarin merilis yang namanya pangkalan data, di mana selama ini kita masih sangat kurang upaya keras kita terkait dengan data dan informasi. Dan yang ketiga, kami juga merilis yang namanya batik nasional di Dasmen. Jadi kita sekarang sudah punya batik di Dasmen nasional yang digunakan di setiap tanggal 18, nanti untuk batik FGM dikenakan di tanggal 25 tiap bulannya. Silakan nanti mungkin bisa ditindaklanjuti batik nasional di Dasmen, tidak hanya untuk di Dasmen semata, tapi juga untuk guru dan karyawan, kepala sekolah, dan juga pengurus di Dasmen di tingkat pusat, wilayah, daerah, cabang hingga ranting. Kiranya itu yang bisa kami sampaikan. Selamat sekali lagi SD Muhammadiyah Manyar Gresik, dan semoga kehadiran edutechmu menambah akselerasi SD Muhammadiyah Manyar Gresik menjadi terdepan, menjadi contoh terbaik, menjadi uswah hasanah pengembangan sekolah yang menyenangkan, mengasihkan, mencerahkan untuk semuanya. Terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Nasrul minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Abdullah Muti, SPDE MPD yang sudah memberikan pencerahannya kepada kami. Dan juga kami menyampaikan terima kasih yang telah memilih SD Muhammadiyah Manyar sebagai salah satu pilot project program EduTapmu di Region Jawa Timur. Semoga dalam pelaksanaan program EduTapmu nanti dapat berjalan dengan lancar dan tentunya dapat meningkatkan mutu pendidikan di SD Muhammadiyah Manyar. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh undangan yang telah berkenan hadir pada acara pagi hari ini. Bapak Ibu hadirin dan undangan yang berbahagia, demikian tadi rangkaian acara peluncuran program EduTapmu SD Muhammadiyah Manyar Gresik.
Kami selaku pembawa acara mohon maaf atas kesalahan tutur kata dan tingkah laku saat memandu acara ini. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak Ibu hadirin undangan sekalian yang berbahagia, marilah kita tutup acara pada pagi hari ini dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Abdullah Mukti sudah bergabung bersama kami dalam Selamat peluncuran Tim Manyar. program edukasi. Selamat juga Mas Bagus, Bu Vita dan teman-teman. Selamat, Sukses keren, selalu. keren. Kami dikirimi ya video launchingnya tadi ya. Yuk izin pamit semuanya. Terima kasih Mas Ardi Mohon atas izin live. kehadirannya. Mohon izin live G. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Andi. Pagi